Kalau pengen merantau ya ke Jakarta. Pokoknya dari seluruh Indonesia, orang-orang Medan, orang-orang Palembang, orang-orang... Halo guys, balik lagi bersama saya di Ahmad Serius. Gimana kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian sehat. Nah, kali ini gimana? Kalian sedang ada di mana? Apakah kalian mudik tahun ini atau tidak? Apakah macet atau tidak? Kehabisan tiket atau tidak? Ada drama atau tidak? Karena kali ini ada yang request tentang mudik. Apakah mudik itu tiba-tiba ada atau sudah ada sejak dulu? Karena kita penasaran, langsung aja kita bahas tentang sejarah mudik di Indonesia di Better is Matter. Sebelum kita bahas ke belakang, kita bahas dulu tentang arti dari mudik itu sendiri. Nah, pada saat dahulu, mudik dan juga lebaran sebenarnya tidak ada sangkut pautnya satu sama lain. Dalam bahasa Jawa ngoko, bahasa Jawa zaman dulu, mudik itu berarti mulih dilik, yang berarti pulang sebentar saja. Namun pengertiannya juga sekarang dikaitkan dengan udik, di mana udik ini artinya adalah kampung, yang artinya adalah pulang kampung. Kalau dalam KBBI-nya sendiri, mudik ini tuh artinya adalah pulang ke kampung halaman. Sejarahnya juga ada macam-macam. Nah, ada dua versi nih yang diceritakan. Yang pertama, mudik ini udah ada pada zaman Kerajaan Majapahit, di mana dilakukan oleh petani suku Jawa pada saat itu. Pulang untuk ngapain? Tentunya untuk bertemu keluarga dan juga untuk mengunjungi dari makam-makam leluhurnya, makam orang tuanya. Ya untuk sekedar membersihkan, untuk mengenang lah, menghormati para leluhurnya. Jadi mudik itu udah dari kapan, Bang? Dari salah satu dosen sejarawan Universitas Swasta Yogyakarta, dia mengatakan mudik ini sudah ada dari sejak zaman Majapahit dan juga Mataram Islam. Kalau Majapahit kan 1300 sampai 1500 Masehi. Ibu kotanya itu ada 3 masa pimpinan, tapi yang terakhir setahu gua di Kediri. Sedangkan untuk Mataram Islam, kalau Kesultanan Mataram ini dia di tahun 1500 sampai 1800. Dan ibu kotanya ini pusatnya waktu itu ada di Sukoharjo ya. Jadi dulu tuh kan kerajaan Majapahit, kerajaan tuh kan luas ya. Ya akhirnya mau nggak mau petinggi-petinggi yang ada di pusat, di Kediri itu ya, dipindahkan lah ke daerah-daerah untuk memimpin di daerah tersebut. Sebagai perwakilannya lah untuk memimpin daerah tersebut. Tentunya pada sewaktu-waktu pasti kalau ada rapat atau mungkin kalau ada pertemuan, mereka semua orang-orang yang diutusnya ini tentu pulang ke kampungnya, yaitu di ibu kotanya untuk menghadap raja dan juga untuk pulang kampung juga lah. Makanya pada saat itu udah ada tuh pulang kampung atau mudik. Kalau yang Mataram Islam ini kan kebetulan udah kerajaan yang beragama Islam ya. Jadi sama juga disebarluaskan pejabat-pejabatnya. Mereka pulang kampung itu kebetulan karena Islam pas Idul Fitri gitu. Mereka pulang untuk menghadap raja, untuk pulang kampung juga, bertemu keluarga. Makanya pada saat itu udah ada tuh banyak mudik. Nah, pada tahun 1970-an itu tuh mulai tren lagi tuh istilah mudik. Mudiknya ini bukan dari pejabat-pejabat aja atau enggak mungkin pekerja-pekerja yang kerja di luar daerah balik lagi. Emang 1970 kenapa dia ngetren lagi, Bang? Iya, jadi ngetren lagi. Karena pada saat itu 1970-an ini Jakarta itu menjadi ibu kota di Indonesia. Bisa dibilang sebagai kota yang perkembangannya ini sangat cepat sekali. Pokoknya dari pemerintahannya, dari jalannya, fasilitas transportasi, pokoknya semuanya itu maju banget lah. Kalau pengen merantau ya ke Jakarta. Pokoknya dari seluruh Indonesia, orang-orang Medan, orang-orang Palembang, orang-orang Makassar, orang-orang Kalimantan, Jawa Tengah, Jawa Timur, dari Bandung juga betul banyak yang merantau ke Jakarta untuk pernasipan yang lebih baik. Ya bahkan sekarang kan udah lebih canggih lagi ya, merantaunya nggak di Jakarta aja, ke Jepang, ada yang ke Eropa juga, ke
Amerika. Makanya sempat pada saat itu urbanisasi dari totalnya itu, dari 100% urbanisasi, 80%-nya aja itu ke Jakarta. Gimana nggak tambah padat Jakarta? Karena libur panjangnya juga hanya pada saat Idul Fitri kan. Jadi mereka bisa pulang kampungnya hanya pada saat Lebaran aja gitu. Di satu sisi juga bukan dampak dari urbanisasi desa ke kota aja ya. Sebenarnya orang-orang yang transmigrasi kena dampak mudik. Di orang-orang yang udah transmigrasi, jadi kalau kangen keluarga ya mau nggak mau mudik juga. Itu ada sebab akibat ya. Sebab transmigrasi akibatnya ya mudik ini. Terus bang, berarti itu aja? Atau ada lagi sejarahnya? Jujur gue nyari sumber agak susah ya. Gue nyari sumber intinya tuh ya kurang lebih seperti itu sih. Jadi yang gue bahas ya segitu aja, nggak banyak. Jadi mohon maaf kalau misalkan gue kurang detail dalam membahasnya. Jadi kalau menurut kalian ini kurang detail, boleh kalian komen di bawah deh, tambahin apa yang kurang dari sejarahnya mudik ini. Oke guys, mungkin itu aja dari gue. Mudah-mudahan kalian senang dengan konten gue. Kali aja gue ada salah, ada yang mau ditambahin, ada yang mau dikoreksi. Boleh komen di bawah. Atau buat teman-teman yang mau request konten lainnya, boleh juga komen di bawah juga. Gua Ahmad Serius, sampai jumpa di video gua selanjutnya. Ciao, ciao, ciao. Selamat Lebaran.